Yang jelas harapan kita? hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, besok kita Lebih baik lagi, amin. Dapil Jawa Barat 10 menjadi arena pertarungan yang ketat bagi para calon legislatif. Selain kursi yang diperebutkan hanya 7, pertarungan caleg DPR RI di daerah pemilihan Jabar 10 yang meliputi Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan Kuningan diprediksi akan berjalan menarik. Hal ini dikarenakan loyalitas pemilih yang tinggi yang membuat Dapil Jabar 10 menjadi magnet. Dari segi ekonomi, Dapil Jawa Barat 10 menjadi salah satu daerah pemilihan termiskin di Jawa Barat dengan produk domestik regional bruto atau PDRB sebesar 60,3 triliun pada 2017 dan memiliki pendapatan terendah kedua se-Jawa Barat. Lalu, mampukah Miftah Al-Gauds, pendatang baru caleg dari Partai Demokrat, berhasil mengambil hati masyarakat di Dapil Jabar 10 dan menaklukkan tantangan yang ada? hati-hati. Kredit, Pak. Sawahnya udah sama tapi kering. Iya, udah kering, Pak. Pak, tadi kita sambil jalan ya, Pak. Gimana? Bapak sebagai caleg baru nih, Pak. Ya. Gimana sih, Pak, belusukannya supaya masyarakat juga bisa, istilahnya bisa mencuri hati masyarakat lah. Yang jelas kita belusukan dengan target dapat hati mereka. Ya, saya coba menyapa langsung ke mereka, kemudian kita coba diskusi dalam menampung harapan dan curhatan mereka, di mana mereka sudah bisa merasakan hasil dari anggota yang sudah jadi selama 5 tahun dan sudah merasakan seperti apa dan ingin seperti apa ke depan. Nah, itu yang kita tampung dari mulai jual bakso, kemudian ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, kemudian juga tadi ada dari bapak-bapak dan pemuda yang biasa berkumpul, dan di mana semuanya mengharapkan hal yang lebih baik dan hal yang ingin dicapai selama 5 tahun ini yang belum tercapai. Intinya harus ada interaksi langsung ya, Pak, nggak hanya mengutus atau siapapun anggota yang datang aja, tapi memang kita yang harus datang secara Betul. fisik gitu. Betul. Karena kan biar kita dapat chemistry-nya ya, dan juga bisa tahu seperti apa langsung yang dirasakan mereka. Beda halnya kalau diwakilkan. Dan juga ingin supaya mereka tahu saya seperti apa. Dan saya pun tahu juga mereka sebenarnya seperti apa. Oke. Gitu. Oh, Pak, ini tadi kan banyak juga masalah. Ini kita berarti di Dapil 10, tepatnya di mana, Pak? Ini kita di Ini desa. kita di Desa Kadatuan, di Kuningan Dapil 1. Oke. Pak, di sini kan juga dikenal masyarakatnya agraria ya, Pak, Ya, betul. petani ya, Pak. Petani di sini agraris. Tapi ini saya lihat sawah-sawahnya kering nih. Wah, mana petani? Kita bisa lihat. Oh, sebelah sana ya. Nah, inilah tantangan dari Oke. PR kita. Berarti ini saya mau nantang Bapak, kita tanya langsung nih ke warganya atau ke petaninya seperti apa sebenarnya masalahnya. Halo, kumaha damang? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Salam Bapak Damang. Alhamdulillah. Kalau saya lihat ini sawahnya kering. Sebenarnya Iya, apa sih Pak permasalahan? Mumpung ada calegnya, ada harapan apa yang ingin disampaikan? Masalah ini kekeringan di sini udah menjadi bukti yang sudah tidak bisa dipungkiri, Pak. Di sini susah, airnya nggak ada irigasi, nggak ada apa, ngandelin air hujan aja gitu. Paling setahun 1 kali 2 kali itu gagal, Pak. Masalahnya nggak bisa bikin irigasi atau kenapa, Pak? Ya masalahnya kan nggak ada. Oh, nggak ada irigasi. Iya, Emang kalau dibikin bisa nggak sih? Insya Allah sih bisa, Pak, kalau Sumber bikin. airnya ada. Ada sono Oh, jadi PR-nya sementara ini airnya itu karena belum dibikinkan irigasi. Iya. Padahal airnya ada. ada. Airnya seperti itu tantangannya. Iya. Untuk masalah yang lain selain irigasi, Yang apa lain, untuk keluhan saya sebagai petani di sini, Pak, yang lebih penting itu pupuk, Pak. pupuknya? Keadaan pupuk sangat mahal, susah dijangkau. Oh, udah mahal susah. Iya, sama ada kartu, itu kartu tidak berfungsi buat saya. Kenapa? Susah nyarinya, Pak. Jauh. Ngejauh, ada
kadang-kadang 5 kilo ada dari sini kalau mau beli pupuk. Oh gitu. Keluhannya itu. Apa Bapak aja atau teman-teman semua juga? Semua. 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 Kalau hujan baru bisa bertani. Ini nunggu hujan, Pak. Nunggu hujan. Nunggu hujan. Jadi kalau nggak hujan atau kemarau Bapak ngerjain apa? Ya sebisanya aja apa yang bisa dikerjain bisa Gitu. gitu. Iya, nggak fokus kepada sawah. Apa ada soalnya. bimbingan Bapak dari mana? Dari desa atau dari mana untuk pengelolaan tanah? Nggak ada. Kadang-kadang ada Pak bimbingan itu. Kan penyampaiannya keluhan paling utama hujan Pak, air yang susah. Jadi yang dibahasnya hanya karena kurang air. Iya, Tapi tanah yang seperti ini belum bisa dimanfaatkan. belum bisa nunggu air hujan aja gitu. Kan ada mungkin tanaman yang tidak perlu hujan. Nggak ada. Kalau di kebun-kebun banyak Pak. Iya. Nah, kan Kalau di sambil nunggu sawah? hujan Iya, gitu nunggu. apa gitu ditanamin apa? Di Nggak? sawah gitu ya. Kalau yang mau yang dekat mata air itu Pak itu nanamnya palawija. Palawija. Ya sayuran yang ada kadang-kadang ada. Oh, ya alhamdulillah, yang penting pernyataan Bapak ini sudah saya tangkap apa keinginannya. Mudah-mudahan ke depan yang menjadi hambatan di sini irigasi, coba nanti kita evaluasi apakah memang harus dan bisa ada irigasi. Ya. Kemudian kalau misalkan bisa, coba nanti akan kita salurkan apakah anggarannya bisa dibuatkan untuk khusus di sini, atau juga memang apakah harus ada di anggaran pusat gitu Pak. Karena kan udah bertahun-tahun tapi kok nggak ada. Nggak ada perubahan, itu jadi Pak. PR. Iya. Sebenarnya apakah memang ada anggarannya atau memang sulit airnya? Nah itu PR yang harus saya pelajari juga Pak. Tapi insya Allah dengan ada keluhan Bapak berarti tahu, oh inilah tantangan yang harus diselesaikan. Terus Pak, ini sebagai calon legislatif baru begitu Pak, apa tantangan terberatnya Pak? Karena kan cukup banyak pesaing-pesaing juga. Seperti apa Pak tantangan terberat bagi Pak Miftah? Sebenarnya bukan tantangan terberat ya. Tantangan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka ya. Karena insya Allah namanya masyarakat sekarang udah pintar. Udah bisa memilah dan memilih mana yang memberikan harapan, mana yang bisa memberikan bukti. Yang jelas sebenarnya ini kan dananya ada, peruntukannya jelas, tinggal alurnya mungkin yang belum. Karena di tempat lain dapat, di sini belum dapat. Nah ini yang harus kita koreksi dan harus kita bisa carikan informasi buat mereka ada hal apa sehingga di sini tidak kebagian Terjangkau begitu atau ya, tidak Pak? terjangkau oleh bantuan-bantuan yang ada. Padahal mereka mengenang yang lalu ada memori-memori yang indah. Kata Nah, tadi Pak SBY ya. KSBY berarti kan sebenarnya bisa, sebenarnya ada. Tinggal bagaimana kita selaku wakil mereka bisa memberikan alur untuk mendapatkan itu lagi. Oke. Pak, juga tadi masyarakat kan bilang kalau misalnya kadang caleg yang datang cuma 5 tahun sekali, artinya tidak mengenal sosok tersebut Betul. karena tidak berinteraksi atau terjun langsung ke warga. Betul. Begitu. Bagaimana cara Pak Miftah ini supaya masyarakat mengenal, kemudian juga akhirnya tadi balik lagi mencuri hati masyarakat? Ya sesuai dengan niat saya ingin memberikan kemakmuran kepada rakyat sebagai ikhtiar ya lewat pencalegan. Karena kan kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak punya cara, hanya keinginan aja. Dalam hal ini masyarakat pasti udah bisa merasakan kalau memang dia tidak ada salurannya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya dari hal yang ada dengan keluhan-keluhan 5 tahun sekali baru datang, saya akan membuktikan dan akan bisa memberikan satu harapan ke mereka bahwa saya adalah wakil dari mereka. Oke, lupa berbicara mengenai Kuningan, salah satu dapil dari Dapil 10 Jawa Barat. Kira-kira suaranya seperti apa, target suaranya, tapi jangan dijawab dulu Pak. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Siap, terima kasih. Apakah Pak Miftah juga punya kayak program atau yayasan yang sudah dilakukan di dapil Bapak sendiri sih nggak sih, Pak? Jadi untuk yayasan kita yang kita persiapkan untuk ke depan, memang ada unit usaha yang khusus dalam UMKM. Tapi yang kita coba rancang itu adalah pengembangan dari UMKM yang udah ada. Oke.
Satu kerupuknya berapa? Tuh, Pak Haji, nggak gampang ya ini kita bikin empingnya ya. Ternyata ada aturan mainnya nih. Nggak boleh yang dingin, Susah. kalau dingin gagal. Tuh, jadinya tuh melampiaskan kekesalan. Ibu lagi ngapain tuh, Bu? Sangrai. Kalau sangrai saya bisa lah ya, Pak. Pak Haji, ini ngomong-ngomong soal UMKM. Tadi kan salah satu masalah warga di sini adalah gimana sih caranya bikin UMKM di sini tuh naik kelas atau masyarakatnya lebih sejahtera. Nah, gimana nih Pak Miftah melihat kondisi seperti ini? Modal awal pembicaraannya harus kita tahu dulu. Ibu bikin emping ini menyenangkan apa enggak, Bu? Ya karena saya butuh uang ya Pak. Ya senang nggak senang Pak. Senang Senangnya nggak? kalau nggak nerima uang buruh itu. Kalau capeknya ya udah gila Pak. Terus Ibu mau nerusin kerjaan ini apa enggak? Ya saya tiap kalau musim aja Pak ada yang nyuruh gitu. Kalau nggak ada yang nyuruh yang Kalau dikasih kerjaannya banyak mau nggak? ya, nggak tahu ya Pak sayanya soalnya. Dikasih 1 ton mau? Bukan. Pinggangnya encok katanya. Kalau ngerjain ini 1 ton mah itu mah Pak ntar kering meninjaunya susah jadi pada apa kalau ini mah apa bikinnya putih-putih itu nggak bisa di Kalau gitu pertanyaan saya, dengan adanya usaha Ibu bikin emping ini, ya, apa harapan dari usaha emping ini, Ibu? ya harapannya Saya kasih 1 ton, Ibu nggak mau. kalau 1 ton mah sayanya kan Pak sama Pak. Nah, jadi gimana maksudnya? Apa yang diharapkan dari usaha Ibu Ya ini? kalau sekintal 2 kintal sih saya terima. Kalau 1 ton mah ntar tangkir itu meninjaunya apa bangkar apa gimana gitu. Temen-temen bisa ditumping. Sekarang Ibu udah punya pasarnya belum? Belum kan saya suka disuruh aja sama ini Oh. tetangga-tetangga dari sana gitu. Kalau Jadi- jualan mah enggak Pak. Enggak ya? Iya. Ya, gitu kalau ada yang nyuruh doang di sini mah Pak. Terus kalau misalkan Ibu sendiri ada niat atau ada keinginan untuk usaha sendiri melinjuk emping, Ya kalau ada empingnya ya, tapi di sini mah susah jualnya Pak. Nah, gimana tuh Pak? Artinya kan memang secara untuk tadi kan sawahnya kering, artinya butuh lapangan kerja baru UMKM. Tapi ternyata ya ini seadanya begitulah ya bisa dikatakan ya Pak ya. betul. Jadi ini memang salah satu alternatif dengan kerjaan sawah yang tidak bisa dikerjakan ya. Tapi ini pun tidak menjanjikan buat mereka. Karena ya ternyata kan hanya upah kerja. Ada pasarnya juga ya, pelatihan gitu ya. Yang jelas Ibu kalau misalkan memang Serius. serius, nah nanti kan kita bisa bantu kembangkan usaha empingnya ini. Kalau misalkan memang pasarnya belum terbentuk, kita coba carikan pasarnya. Kalau bahan bakunya belum ada, kita carikan apa supplier yang paling murah. Kalau misalkan Ibu modalnya, kita coba carikan modalnya gitu. Mudah-mudahan nanti kan bisa menuju kehidupan di sini lebih baik lagi. Ibu bisa merasakan nikmatnya usaha dengan hasil yang maksimal. Kalau saya kalau Bapak mau kasih usaha emping ton-ton mah saya mah nggak sanggup Pak. Kiriman barang 1 ton. Terus di sini orang-orang pada emping nggak mau katanya banyak itu dari Bapak. Kalau gitu nanti Ibu kita akan berikan pelatihan. Bukan berarti Ibu harus kerja sendiri. Ibu harus punya anggota yang lain. Ibu jadi bosnya. Punya anggota 10 orang gitu kan 1 ton selesai. Malah ibunya nanti jadi penjual besar. Orang-orang sini pada nggak mau. Oh, pada mau. Ya, itu ya. Berarti masih banyak PR ya Pak. Artinya apakah Pak Miftah juga punya kayak program atau yayasan yang sudah dilakukan di dapil Bapak sendiri sih nggak sih Pak? Jadi untuk yayasan kita yang kita persiapkan untuk ke depan, memang ada unit usaha yang khusus dalam UMKM. Tapi yang kita coba rancang itu adalah pengembangan dari UMKM yang udah ada. Oke. Jadi misalkan seperti ini, kalau memang mau dikembangkan, apa yang jadi kendala? Nah itulah yang kita support. Baik dari permodalannya, baik dari bahan bakunya, SDM-nya pun mungkin kita berikan pelatihan. Jadi kalau misalkan di sini potensinya mau dikembangkan, ya kita bantu kembangkan.
Artinya pelatihan dan pengembangan itu penting ya Pak untuk memberikan nilai plus dan juga tadi meningkatkan ekonomi di desa ini begitu ya Pak. Nah ngomong-ngomongin soal Dapil 10 Jawa Barat juga kan tidak lepas dengan tempat wisata ya Pak ya. Kayak Pangandaran, Ciamis, Kuningan. Nah gimana nih Pak, Bapak sebagai caleg melihatnya untuk bisa naik level atau meningkatkan pariwisata di Jawa Barat ini khususnya di Dapil Bapak, Dapil 10? Untuk karakter daerah memang berbeda-beda dan memang punya potensi masing-masing. Salah satu yang kita harapkan dari dapil kita yang lain seperti Pangandaran itu ada harapan besarnya bisa menjadi tempat wisata, istilah katanya bisa menjadi Bali nomor 2-nya. Ya, PR yang utamanya adalah membuka bagaimana supaya mudah didatangi dan orang mudah bisa tinggal di sana dan juga fasilitasnya memang mumpuni. Jadi PR yang pertama adalah kita buka dulu daerahnya. Dan setelah dibuka, kita coba siapkan prasarananya dan edukasi dari masyarakatnya untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Oke, kalau untuk di Kuningan atau Ciamis sendiri Pak itu seperti apa Pak? Kalau Kuningan ya pertanian utamanya ya kita coba bantu dari setiap case yang ada karena ternyata beda-beda. Di daerah sini memang pertaniannya kesulitan air. Khusus untuk wisatanya nanti ya itu harus di sini itu diberikan dulu pengertian ke masyarakatnya bahwa mereka punya daerah yang berpotensi untuk dibuka sebagai lahan wisata. Yang notabene sekarang merasa cukup seperti ini aja. Padahal untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan akhirnya daerah itu bisa dieksplor. Ya itulah PR yang memang harus kita lakukan, pemberian informasi yang lebih jauh, kemudian juga memberikan gambaran-gambaran keuntungan dan akhirnya kita support baik dalam sisi pembiayaannya, kemudian juga pelatihan untuk SDM-nya dan juga dalam exposure wilayahnya. Oke. Bapak ini kan Bapak punya background sebagai pengusaha, kemudian Bapak sekarang terjun langsung nih ke masyarakat, melihat langsung seperti apa kondisinya. Perspektif atau apa yang Bapak, maksudnya background Bapak sebagai pengusaha ini bisa juga, ternyata punya perspektif berbeda nih kalau saya terjun langsung, atau dengan punya ilmu-ilmu Bapak sebagai pengusaha ini bisa dikompilasi atau dikolaborasi nantinya. Nah ini salah satunya seperti ini. Pas saya lihat ini kalau memang di sini memang berharap untuk potensinya berkembang, ini alangkah indahnya dan insya Allah mudah untuk kita bantu mereka untuk lebih baik. Makanya tadi saya coba tanya, apa yang jadi masalah? Kalau misalnya masalah pendanaan, akan kita coba bantu kucurkan dana. Bahan baku yang susah akan kita coba carikan bahan baku yang paling murah. Karena ini masalahnya sebenarnya kan makanan favorit kalau di kota. Mahal malah ya Pak ya, mahal. Kota mah ratus ya Pak. Iya. Kalau udah satu plastik gitu isi 10 kan udah 10.000 Bu. Iya. Satu butirnya 1.000 itu kan. Jadi kalau misalkan niat di sini aja kita benerin, kita luruskan keinginan kita, bisa jadi pengusaha emping Bu. Nanti beli mobil Ibu tulisannya Juragan Emping. Gitu. Jadi di sini mah susah masalahnya Pak. Orang-orang pada punya di sini. Nah itu. Makanya kalau kita sebagai pengusaha pas lihat gini itu udah kebayang. Supplier, produsen, pembeli, buyer ya. Nah itu satu siklus. Masalahnya di mana kita bedah. Masalahnya di mana kita bedah. Ada masalah yang lain, kita bantu. Itu yang menjadi harapan dari saya untuk ke depan. Ibu semua merasakan kenikmatan dari hasil usaha dan Ibu bisa merasakan hidup ini ternyata indah. Upaya yang kami lakukan sebagai newcomers tentunya dengan persiapan adanya tim yang super tim yang kita punya dan juga menganalisa data-data yang telah kita terima dari hasil 2019.
Pak ini kita udah di Ciamis, tapi di mana nih Pak? Kayak tempatnya indah banget. Asri ya udaranya. Ini namanya Panjalu, tapi situnya Situ Lengkong. Situ Lengkong. Ya, Berarti ini salah satu destinasi di Ciamis yang Ciamis betul, yang cukup favorit. legendaris dan membawa aura yang cukup kuat dari sini. Oke. Oh Pak, tadi kan lihat juga antusias warga yang kesini juga banyak. Nah gimana sih Pak supaya strategi atau langkah konkret Bapak nih sebagai caleg newcomer ya kan, dari caleg baru. Seperti apa Pak? Upaya yang kami lakukan sebagai newcomers tentunya dengan persiapan adanya tim yang super tim yang kita punya dan juga menganalisa data-data yang telah kita terima dari hasil 2019. Kita untuk saat ini udah menurunkan beberapa lapisan yang bisa mengatakan bahwa kita berpotensi di sini dengan adanya kesimpulan dari 5 tahun yang telah berjalan bahwa anggota legislatif yang ada bisa dikatakan hampir atau tidak datang dalam pembinaan, walaupun ada mungkin ya kurang dirasakan oleh masyarakat. Nah inilah yang kita manfaatkan untuk merebut suara rakyat. Oke, Pak ini sebagai caleg baru mengikuti kontestasi pemilu 2024. Bagaimana Bapak menyikapi atau tantangan melihat kompetitor-kompetitor seperti incumbent atau caleg-caleg lainnya yang muda, kemudian yang petahana, seperti apa nih Pak? Kita akui mereka teman-teman sahabat kita yang berpotensi dan berharap kita semua bisa memberikan suara yang terbaik dan cukup signifikan untuk partai sehingga partai kita makin bagus. Tinggal nanti kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin siapa yang memang berhak untuk membawa kursi ke Senayan. Tapi dengan satu harapan, kebersamaan adalah kunci dari kesuksesan. Oke, artinya fokus terhadap kerjanya, kemudian juga sama teamwork yang baik itu salah satu kuncinya. Pastinya ya, semua dan kita berharap dengan ada super tim yang ada, super data yang kita punya, dan keahlian di lapangan yang kita miliki, kita bisa membawa hasil yang optimal dan minimal kita bisa dapat satu kursi di dapil ini. Oh Pak, ini kalau kita lihat di pemilu 2019 dapil 10 Jawa Barat ini kan juga didominasi oleh partai-partai besar seperti PDIP, kemudian juga Ciamis bisa dikatakan ada Golkar, ada PKS. Seperti apa peluang atau potensi suara di dapil 10 Jawa Barat, khususnya tadi Kuningan dan Ciamis khususnya nih Pak? Peluang kita cukup baik karena berdasarkan data 5 tahun yang lalu, Ciamis ini salah satu lumbung suara kita. Dan Kuningan tidak kalah, merupakan nomor 2 lumbung suara Demokrat. Jadi walaupun ada petahana yang mempunyai 2 kursi dari partai lain, kita hanya 1 kursi, insya Allah untuk 1 kursinya kita masih bisa tetap bertahan. Berarti optimis ya Pak? Optimis, harus selalu. Untuk target suara sendiri Pak di dapil 10 Jawa Barat, di Kuningan, di Ciamis, atau di wilayah lain berapa Pak untuk Pak Miftah sendiri? Untuk di Ciamis ini kita punya target minimal 50.000 dan Kuningan 40.000 dengan satu alasan yang paling real bahwa memang dengan kemampuan tandeman kita dan kemampuan relawan, kemampuan kerjasama dengan super tim yang ada, angka 50.000 insya Allah akan kita bisa dapat untuk Kuningan khusus, untuk Ciamis khususnya. Artinya dengan angka 50.000 bisa dikatakan Ciamis ini adalah lumbung suara. Betul. Salah satu lumbung suara. Betul, salah satu lumbung suara untuk Demokrat dan bukan omongan tanpa data. 2019 berkata seperti itu dan kita akan coba kita tingkatkan. Oh Pak, ini selain tadi kita berbicara mengenai potensi suara, yang menarik di pemilu 2024 adalah kalau kita lihat nanti pemilihnya ini juga didominasi lebih dari 50% bisa dikatakan Milenial. adalah kaum muda. Apakah ini juga menjadi salah satu sasaran Bapak untuk bisa mendapatkan suara? Jelas, itu adalah salah satu target kita juga, yang mana
nggak bisa kita tutup mata. Di atas 50% kaum milenial dan ya kaum apa istilahnya Z ya sekarang. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Makanya salah satu kita belusukannya kita datang ke kegiatan-kegiatan pemuda, para pelajar yang udah bisa memberikan hak suara, dan pastinya memberikan pengertian-pengertian bahwa mereka yang dulunya belum punya hak, bahwa kita adalah partai yang pernah memberikan kontribusi ke negara. Oke, artinya optimistis ya Pak, 2024 dengan tadi dari by data, Rebound kemudian kita. juga itu bisa Insya lolos Allah. Senayan ya Pak? Insya Allah bisa. Untuk pertama kali ya, berarti bukan janji ya Pak? Bukan. Kita tidak menabur janji, tapi kita akan berusaha berikhtiar menyatakan dan memberikan kepada masyarakat konstituen kita yang terbaik. Oke, berarti kita tunggu ya seperti apa buktinya. Kita melihat apa 2024 ada nama Pak Miftah di Senayan dan kita lihat seperti apa kontribusinya tentunya untuk Insya Allah, kesejahteraan khususnya bismillah. di Dapil 10 Jawa Barat. Kita Terima kasih Pak. Kita menang.